Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Udah semangat belum untuk menjalani hari ini? Semangat. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk agama dan percaya masing-masing ya, berdoa dimulai. Selesai? Oke, sebelum memulai pembelajaran Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Putri, Hadir, Ibu. Indi, Hadir, Ibu. Penny, hadir Ibu. Oke, hadir semua ya. Nah, sekarang kita akan belajar materi baru di kelas 9 semester 2 ini. Nah, materinya apa? Bisa dilihat? Operasi vektor. Oke, sebelumnya kemarin, nah kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang itu, Bu, perkalian skala dan vektor. Perkalian skala dan vektor. Berarti sudah tahu ya kalau misalkan ada vektor U yang komponennya itu 1 dan 2 dikalikan dengan skala 3, berarti hasilnya adalah katakan siapa yang bisa? Katakan? Oh, Olive, silakan Olive. Oke, tepuk tangan dulu untuk Olive. Jadi masih ingat ya semuanya. Nah, tapi sekarang nih, ini kan perkalian skala dengan vektor ya. Gimana kalau misalkan ada dua vektor, terus kita menjumlahkan? Ada yang tahu? Belum. Makanya hari ini kita akan belajar yang tujuannya itu adalah agar kalian dapat melakukan operasi penjumlahan pada vektor. Nah, vektornya nanti ada dua atau lebih. Manfaatnya untuk apa sih, Bu? Manfaatnya itu agar kalian bisa menghitung arah dan jarak perpindahan. Nah, contohnya nih, kayak kalian berada di titik ini, titik A misalkan, terus kalian ke arah barat menuju titik B, berarti itu kan vektor AB ya. Terus habis itu kalian mau berpindah lagi tuh ke titik C, berarti menjadi vektor BC. Yang perpindahan dari titik awal kalian di A ke C itu adalah penjumlahan dari dua vektor, yaitu vektor AB dan vektor BC. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan yang pertama mengamati. Nanti Ibu akan berikan kalian sebuah contoh grafik yang ada vektor-vektor di dalamnya. Kemudian nanti kalian pahami apa saja yang ada di dalam di sana, lalu kalian definisikan bersama Ibu nantinya di pandu. Kemudian nantinya akan kalian coba untuk mengerjakan soal yang terkait ini, dan nanti akan Ibu minta merangkum apa yang telah kalian pelajari hari ini. Oke, yang pertama kita amati dulu ya. Nah, kalian bisa lihat ini ada 3 vektor. Vektor apa aja? Vektor B, vektor U, sama vektor W. Nah, sekarang kita lihat dulu komponennya dari vektor V ini. Ke kanan berapa? 1, 2, 3. Berarti ke kanan itu ada 3. Bentar ya. V. Berarti kalau kita tulis kayak ini ya biasanya 3, ke atasnya berapa? 1. Berarti 3,1. Terus ada vektor U, komponennya berapa? Ke kiri 1. Berarti sama dengan negatif 1. Ke atasnya 1, 2. Oke, berarti koma 2. Nah, vektor W sekarang komponennya berapa? 1, 2, 2, 1, 2, 2, atas 3. Nah, kira-kira kalian bisa lihat nggak ada hubungan di sini? Apa ya hubungannya? Ada 1, 2, 3. Belum ya? Coba kita lihat dulu. 3 sama 1 menghasilkan 2, bisa nggak? Oh, berarti ya kan? Dijumlahkan. Oke, 3 ditambah 1 2. Terus 1 ditambah 2 3. Oke, berarti apa yang bisa kalian simpulkan dari sini? Vektor W adalah penjumlahan dari vektor B dan vektor U. Oke, kita lanjut ya semua. Coba kita lihat dulu rangkuman kalian benar atau enggak ya, coba. Yeah, benar.
bisa mengingat suatu prinsip, yaitu penjumlahan vektor itu dari ekor ke kepala. Jadi dari ekor ke kepala. Oke, kita coba lagi ya, ibu punya. Nah, kita kan tadi udah belajar yang kayak gini ya. Berarti kalau misalkan ada vektor ini ditambah vektor ini menghasilkan vektor yang kayak gini. Nah, tapi ada lagi, kalau misalkan vektornya itu nggak nyambung kayak gini, berarti ada vektor ini vektor U, terus ini vektor A. Nah, vektor U sama vektor A ini kan nggak nyambung ya, kayak vektor U sama vektor V. Kita juga bisa menjumlahkannya, berarti vektor U ditambah vektor V adalah vektor B. Nggak kelihatan ya? Oke, jadi vektor U ditambah vektor A adalah vektor B. Seperti itu ya. Jadi dia itu membentuk sebuah kayak apa ya? Nah, ini nanti dipindah ke sini nih. Kalau ini dipindah ke sini, jadinya nyambung sini. Kalau ini dipindah ke sini, berarti ke sini. Nah, nanti sama aja kayak vektor ini tadi. Jadi dari ekor ke kepala. Coba, kalian mau titik lain nggak? Coba sebutin satu titik. Misal kita buat titik D di sini sama dengan kalian mau angkanya berapa? Misal ibu mau membuat vektor dari titik 0,0 Nah, ada vektor dari titik 0,0 ke titik yang kalian buat tadi. Oke. Oke, selanjutnya disebut sebagai vektor C. Nah, kalau misalkan ibu mau menjumlahkan vektor B, vektor A dan vektor C, kira-kira hasilnya kayak gimana ya? Ada yang mau mencoba? Maju tunjukin kira-kira vektornya bentuknya kayak gimana? Boleh? Ada yang maju satu? Tapi kalau salah, Iya, kalau maju. hasil dari jumlah vektor A dan vektor C. Iya. Dari sini ke sini. Dari situ ke situ. Yang lain sepakat nggak sama Aisyah? Kalau vektornya kayak bentuk vektor B itu kayak ini. Kayak gitu. Nah, siapa yang setuju sama Putri? Jadinya di sana nanti ya. Iya, betul sekali. Jadinya di sini ya nanti. Jadi dia itu kalau misalkan nyambung, dia akan membentuk segitiga. Kalau misalkan nggak nyambung, berarti nanti di tengah kayak gini. Oke, paham? Paham. Oke, tepuk tangan dulu tuh Aisyah dan Putri. Wah, jadi ibu asumsikan kalian sudah paham ya? Iya ibu. Untuk gambarnya. Nah, sekarang oke. Sekarang kita ke pendefinisian. Jadi, kalau misalkan kita punya vektor U yang komponennya U1 dan U2, kemudian ada vektor V yang komponennya V1 dan V2, kita menjumlahkan U dan V itu artinya kita menjumlahkan komponen-komponennya. Jadi U1 ditambah V1 dan U2 ditambah V2. Maksudnya jadi seperti ini. Oke? Paham? Paham. Jadi membentuk suatu vektor yang baru. Oke, sekarang ibu punya soal nih. Coba siapa yang mau maju? Ayo, maju. Boleh, oke. Soalnya di sini berapa hasilnya ya? Oke, kira-kira yang lain bener gak jawaban dia ini? Benar. Sama kayak jawaban kalian? Sama. Oke, tepuk tangan dulu untuk dia. Benar ya. Jadi di sini komponennya itu ada 5 dan 7, kemudian yang P itu ada 9 dan 1. Berarti kita jumlahkan 5 ditambah 7. 9 salah. Oke, 7 ditambah 1. Jadinya 14,8. Oke. Sekali ya.
membagikan kalian lembar jawaban. Oke. Silakan nanti kalian isi dengan jawaban kalian masing-masing, tulis nama dan kelas ya. Nah, ini kan soal. Nih. Coba kerjakan U ditambah 3V. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Oke, silakan mengerjakan. Oke, ada kesulitan? Nggak boleh nyontek. Siapa yang penting kita tugas mandiri ya kan? Nggak boleh. Tidak boleh mencontek ya. Oke, siapa yang sudah selesai? Saya. Oke, nilai Aisyah silakan maju aja. Sabar dulu ya Ibu. Ya, boleh. Langsung hasilnya aja atau dibaca Langsung hasilnya aja. Nanti dijelasin. Hasilnya 6,6. Oke, jelasin gimana teman-teman. Jadi didapatkan U-nya itu kan tidak bergerak ya, jadinya kalau ke kanan atau ke kiri jadi U-nya 0,123, 0,3. Untuk V-nya 1,2 berarti 2,1, berarti 0,3 ditambah 2,1 itu hasilnya 6, karena V-nya itu dikalikan 3 berarti 6,3 jadinya kan. Jadi 0 ditambah 6 itu 6, terus 3 ditambah 3 itu 6, jadi hasil akhirnya 6,6. Oke, sama nggak jawaban kalian? Oke, kasih tepuk tangan untuk Aisyah. Oke, udah pintar-pintar ya berarti. Nah, karena kalian sudah tahu semua nih penjumlahan vektor kali ini, Ibu mau kalian membuat rangkuman, tulis di sana di lembar jawaban kalian tadi yang nomor 2 ya, berarti rangkumannya. Baik Ibu, silakan Ibu kasih waktu 1 menit. Rangkuman tentang yang kami pelajari tadi. Iya, rangkuman tentang pembelajaran hari ini kira-kira apa yang kalian ketahui dari penjumlahan vektor? Oke, sudah? Sudah Ibu. Boleh dikumpulkan? Oke, terima kasih ya. Sudah Bu. Periksa dulu ya jawabannya. Oke, sudah benar semua nih. Kayak punya Aisyah, dia bilang kalau misalkan terdapat 2 vektor yaitu U dan V, berarti U ditambah vektor V adalah penjumlahan dari komponen-komponennya. Benar sekali, berarti kalian sudah paham ya? Iya. Oke, karena kalian sudah paham, untuk memperkuat pembelajaran kita kali ini, silakan kerjakan di halaman 112, nomor 1 sampai 3, oke? Baik, Ibu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajarannya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya atas kerjasamanya hari ini ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kemudian hari. Oke? Baik, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.